Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang kembali di Belajar Bersama di channel Bukan Pesantren. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim dari Madinah. Pada pelajaran sebelumnya di pelajaran 5 kita telah membahas tentang mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang kita akan maju ke pelajaran ke-6. Di pelajaran ke-6 kita belajar tentang isim muannats, yaitu isim dengan gender perempuan isim dengan gendernya perempuan atau keperempuan-perempuanan. Kemudian kita juga belajar tentang kata depan huruf jar li yang berarti milik atau untuk. Kita juga akan belajar dua kata untuk keterangan pelengkap. Aidon yang berarti juga, kemudian jidan yang berarti sangat. Nah, pertama kita lihat soal kata tunjuk untuk perempuan. Hadhihi adalah bentuk feminin dari hadza. Diucapkan hadhihi hanya panjang, namun alifnya tidak disertakan. Jadi menulisnya seperti ini. Kemudian membacanya seperti ini. Hadhihi. Contohnya, hadza waladun wa hadhihi bintun. Ini anak laki-laki dan ini anak perempuan. Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Wa hadhihi bintun, dan ini anak perempuan. Waladun itu anak laki-laki, bintun artinya anak perempuan, seorang anak perempuan. Ini kita lihat di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyahnya. Contohnya nih, hadhihi ad-darsus sadisu. Ad-darsu pelajaran, as-sadisu ke-6. Ad-darsus sadisu pelajaran ke-6. Hadhihi. Kita lihat contoh yang pertama. Hadza ibnu Hamidin, atau kalau disambung dibaca hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kita perhatikan satu-satu ya. Hadza kata tunjuk untuk benda yang dekat, untuk sesuatu yang dekat. Untuk yang laki-laki, hadza ini. Ibnu, ini dari ibnun. Ibnun anak laki-laki. Namun ini karena mudhof ilaih dengan hamid, jadi ibnu hamidin. Hamidun karena mudhof ilaih menjadi hamidin, dia majrur dengan tanda jarnya kasroh. Hadza ibnu hamidin, ini anak Hamid. Ibnu, hamzah depannya itu hamzah wasol. Hamzah wasol bisa dibaca disambung dengan dihilangkan, jadi i-nya dihilangkan, jadi langsung hadza ibnu hamidin. Jadi tadinya hadza ibnu Hamidin, kalau disambung jadi hadza ibnu Hamidin. Karena ibnu ini laki-laki, anak laki-laki, maka kata tunjuk yang untuk menunjuk anak laki-laki itu pakai hadza. Wa artinya dan, untuk menggabungkan dua kalimat ya, dua kalimat yang setara. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini anak perempuan Yasir, dan ini putri Yasir. Jadi bintu Yasirin sama dengan ibnu Hamidin, itu bentuknya mudhof ilaih. Bintun Yasirun. Bintun anak perempuan, Yasirun nama orang, namanya Yasir. Ketika digabung jadi mudhof dan mudhof ilaih, anak perempuan dari Yasir, anak perempuannya Yasir, itu menjadi bintu Yasirin. Bintun menjadi bintu, Yasirun menjadi Yasirin. Jadi ini tanwin dari mudhof itu hilang, kemudian mudhof ilaihnya menjadi majrur dengan tanda jarnya kasrah. Bintun adalah anak perempuan. Bintun artinya anak perempuan, karena ini perempuan, kata tunjuknya pakai hadhihi. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini anak perempuan Yasir. Jadi lihat, kalau ibnu Hamidin pakainya hadza. Kalau bintu Yasirin pakainya hadhihi. Kemudian
Selanjutnya kita juga belajar kata benda dan kata sifat berubah menjadi feminin dengan menambahkan tak marbutoh di akhir kata. Contoh, mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Jadi dengan tak marbutoh, ini namanya tak marbutoh ya, tak yang bulat ini tak marbutoh yang di akhir ini. Jadi kalau tak marbutoh itu ketika dibaca berharokat, misal a, i, u atau an, in, un, dibaca hurufnya ta. Tapi kalau dibaca sukun di akhir kalimat misalnya, kadang-kadang kan suka dimatikan itu dibacanya h. Jadi mudarrisatun. Kalau di akhir kalimat dan dibaca sukun, jadi menjadi mudarrisah. Mudarrisah. Tapi kalau biasa aja nggak dimatikan, berharokat, jadi dibacanya mudarrisatun. Cara merubahnya dari muzakkar menjadi muannas, dari maskulin menjadi feminin, itu adalah huruf terakhir diubah harokatnya menjadi fathah, mudarrisun, mudarrisa. Kemudian ditambah dengan tak marbutoh dengan harokatnya sesuai dengan posisi dalam kalimat an, in, un, atau a, i, u. Misal di sini un ya. Mudarrisun diubah menjadi mudarrisatun. Nah, tapi ada juga kata-kata benda tertentu yang memiliki bentuk feminin yang khusus. Misalnya ibnun, anak laki-laki. Anak perempuan, bintun. Bukan ibnatun ya, bintun. Dan taknya di sini bukan tak marbutoh ya. Kalau biasanya kan dia ditambah tak marbutoh. Cuma beberapa kata tertentu bukan pakai tak marbutoh, hanya berubah bentuk saja. Ibnun menjadi bintun. Jadi ini kalau bintun dibaca di akhir kalimat bukan binah, tapi bint. Bint. Nah, contoh lain ya. Akhun, brother, saudara kandung laki-laki, saudara atau ya kakak atau adik laki-laki lah. Akhun itu. Ini jadi ukhtun kalau saudara perempuan ya. Kakak atau adik perempuan itu ukhtun. Makanya kalau orang manggil mas mas gitu, akhi gitu. Kalau mbak, ukhti. Itu intermezzo aja ya. Jadi ini contoh ya. Ini sama dengan yang atas ya. Taknya bukan tak marbutoh ini. Jadi kalau dibaca sukun karena di akhir kalimat bacanya ukht, bukan ukht bacanya. Ukht. Nah, semua kata dalam bahasa Arab itu termasuk maskulin atau feminin. Kata benda feminin atau disebut juga isim muannats dan kata sifat biasanya berakhiran tak marbutoh. Namun ada kata-kata tertentu yang akhirannya bukan tak marbutoh. Itu cara taunya dihafalkan. Contohnya yadun itu tangan, itu feminin juga, muannas. Rijlun kaki itu feminin. Ainun mata itu feminin. Udhunun telinga itu feminin. Sementara yang maskulin atau muzakkar ini contoh-contohnya roksun kepala, anfun hidung, famun mulut, wajhun wajah. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita lihat contohnya di sini di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ini contohnya, Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Putra Hamid, putra dari Hamid duduk dan putri dari Yasir berdiri. Nah, ini kita lihat ya. Jalisun artinya duduk. Waqifun artinya berdiri. Ya. Jalisun artinya duduk, waqifun artinya berdiri. Nah, tapi jalisun, waqifun itu isim sifat untuk laki-laki, untuk muzakkar. Sehingga kalau untuk muannas, waqifun kalau untuk sebagai khobar untuk
bintun itu harus mengikuti gendernya, jadi waqifatun. Jadi ini di dalam kalimat seperti ini ya, khobar itu mengikuti mubtada'nya, predikat itu mengikuti subjeknya. Kita lihat di sini Ibnu Hamidin jalisun, putra dari Hamid duduk. Di sini untuk duduknya ini pakai kata jalisun, artinya orang laki-laki yang sedang duduk, jalisun itu. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan putri dari Yasir berdiri. Waqifatun itu artinya orang perempuan yang sedang duduk. Kalau orang laki-laki yang sedang duduk di itunya, di bahasa Arabnya itu waqifun. Waqifun. Lihat contoh-contoh berikutnya lagi ya. Man hadhihi, siapa ini? Man artinya siapa? Hadhihi ini untuk perempuan. Ini mungkin kalau di kalimat ini yang bertanya siapa ini, itu lihat orang yang ditunjuknya itu kemungkinan perempuan. Jadi pakai kata tunjuknya hadhihi. Jadi kalau sudah mau nanya ini siapa, terus kita lihat ini orangnya kayaknya perempuan deh, jadi pakainya man hadhihi. Atau kalau misalnya yang kita tanya, yang kita tunjuk siapa ini, ininya ini kita lihat kayaknya ini laki-laki deh, jadinya pertanyaannya man hadza. Nih, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Satu-satu ya kata-katanya. Muhandisun artinya insinyur. Muhandisun artinya insinyur. Karena ada alif lam jadi al-muhandisu. Al-muhandisu. Tanwinnya hilang. Tadinya muhandisun menjadi al-muhandisu. Kemudian karena ini mudhof dan mudhof ilaih, itu jadinya ukhtul muhandisi. Sin yang di akhir berharokat kasroh karena dia majrur, karena mudhof ilaih, pelajaran sebelumnya ya. Nah, kata tunjuknya mengikuti yang ditunjuk. Yang ditunjuknya ini ukhtun, saudara perempuan, kakak atau adik perempuan. Sehingga kata tunjuknya pakai hadhihi. Walaupun di sini al-muhandisunya ini, insinyurnya ini laki-laki. Kalau insinyur laki-laki muhandisun. Insinyur perempuan muhandisatun. Nah, yang ditunjuknya kan ini kakak atau adik perempuannya ini. Jadi pakai ininya hadhihi. Ini adalah saudara perempuan dari sang insinyur, saudara perempuan dari Pak Insinyur. Contoh berikutnya, ahia aidon muhandisatun. Oh, ini kita langsung belajar aidon ya. Jadi di sini kita bahas aja langsung ya. Aidon. Aidon ini berarti juga. Contoh hadza jamilun. Ini indah. Wadzalika aidon jamilun, dan itu juga indah. Aidon ditaruh aja di dalam kalimat. Wadzalika aidon jamilun, dan itu juga indah. Bisa juga wadzalika jamilun aidon. Jadi aidonnya langsung aja diselipin di mana aja ya. Ke contoh kalimat lagi ini. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Apakah dia, itu kata ganti orang ketiga, maksudnya itu dia, tapi ini dia ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu huwa. Karena dari awal ini kita lagi ngomongin seorang perempuan, hadhihi ini ukhtun. Nah, ininya pakai hiya. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Tadi sudah kita bahas, muhandisun itu insinyur laki-laki, Pak Insinyur, Mas Insinyur ya. Muhandisatun itu insinyur perempuan. Apakah dia juga seorang insinyur?
Seperti itu ya. Jadi ini karena ukhtun perempuan, ininya juga mengikuti muhandisatun, insinyur perempuan. Selanjutnya la hiya tabibatun. La artinya tidak, dia artinya dia. Tidak, dia seorang dokter. Tabibun artinya dokter laki-laki. Tabibatun dokter perempuan. Maksudnya dokternya perempuan. La hiya tabibatun. Tidak, dia seorang dokter. Di pelajaran ini kita juga belajar soal kepemilikan. Li, kata li. Jadi biasanya kalau kita di pelajaran sebelumnya menanyakan kepemilikan itu menggunakan mudhof dan mudhof ilaih. Seperti ini nih. Saya rotuman hadihi. Saya rotun mobil. Man siapa? Mobil siapa ini? Jadi ini man. Man siapa? Saya rotun mobil. Saya rotun berfungsi sebagai mudhof. Man berfungsi sebagai mudhof ilaih. Jadi mobil milik siapa ini? Man di sini tidak berubah menjadi kasroh walaupun posisinya dia sebagai mudhof ilaih karena dia termasuk isim mabni. Man, saya rotuman, mobil siapa? Harihi, ini menuju kepada mobil yang ini nih, saya rotun, sehingga pakainya harihi bukan hadza. Nah, dijawablah untuk menjelaskan kepemilikan ini. Harihi sayyaratul mudiri. Ini mobil milik Pak Direktur. Mudirun artinya direktur. Al-mudiru, direktur tersebut, sang direktur atau bapak direktur. Sayyaratul mudiri. Dengan harokat seperti biasa mudhof dan mudhof ilaih. Yang pertama hilang tanwin, yang kedua menjadi kasroh. Contoh berikutnya, hadihi mikwatun. Apa ini? Ini adalah sebuah setrika. Nah, di sini ada kata baru. Liman hadihi li Khalidin. Kita belajar, ayo. Li adalah kata depan huruf jar yang berarti milik, untuk. Contohnya, hadza li Bilalin wa dzalika li Hamidin. Ini milik Bilal dan itu milik Hamid. Bilalun dengan kata depan huruf jar li berubah menjadi li Bilalin. Dari Bilalun berubah menjadi li Bilalin. Milik Bilal atau untuk Bilal. Hamidun juga sama. Dengan kata depan li menjadi li Hamidin. Kemudian contoh berikutnya. Alhamdulillahi. Alhamdu, pujian itu, segala puji. Pujian itu lillahi, milik Allah. Pujian itu untuk Allah. Puji itu untuk Allah. Segala puji milik Allah. Nah, khusus untuk kata Allah, penulisan kata lillahi bukan dengan cara ditambah li di depan, tapi hanya dengan membuang huruf alif saja. Jadi dibacanya lillahi. Tapi penulisannya bukan dengan penambahan huruf lam di depan, hanya buang alifnya saja. Kemudian untuk bertanya, ini milik siapa? Pakai kata liman. Li, milik. Man, siapa? Liman, milik siapa? Tapi di sini perbedaannya dengan yang di atas. Man itu kata-katanya yang bersifat mabni. Mabni artinya akhiran katanya tidak berubah. Jadi tidak berubah AIU-nya, tetap man. Jadi liman.
tidak berubah karena huruf jar atau posisi dalam kalimat lainnya begitu ya. Tapi di sini kalau disambung dengan alif lam itu dibacanya berubah. Walaupun tetap sebenarnya harokatnya dia sukun, hanya bacanya saja yang berubah. Kemudian ditulisnya berubah juga. Walaupun pada hakikatnya dia masih berharokat sukun ya. Jadi contoh liman hadza, milik siapa ini? Limanil kitabu. Liman al kitabu bisa dibaca sambung menjadi limanil kitabu. Jadi kalau man disambung alif lam dibaca manil. Kemarin di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu ada min ya. Min kalau disambung alif lam dibaca minal. Minal. Nunnya jadi fathah kalau min. Kalau man nunnya menjadi kasrah kalau ketemu alif lam. Limanil kitabu. Jadi sudah dibahas di sini, kita lihat contohnya. Liman hadhihi, ini milik siapa? Hadhihi li Khalidin. Khalidun berubah menjadi li Khalidin. Khalidun Khalid. Li Khalidin milik Khalid. Hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Berikutnya ya contoh. Ada rojatu anasin hadhihi. Apakah darrojatun artinya sepeda ya. Darrojatun sepeda. Anas nama orang ya. Anas. Ada rojatu anasin hadhihi. Apakah sepeda Anas itu ini? La hadhihi darrojatu Ammarin. Tidak. Ini sepeda Ammar. Hadhihi jadi datun. Ini baru. Wa darrojatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas tua. Darrojatun itu sifatnya mu'annas. Maka pertama yang perlu dilihat, ini kata ganti berubah menjadi hadhihi bukan hadza. Kemudian kata sifatnya yang menjadi khobarnya itu mengikuti juga. Jadi dun artinya baru. Jadi datun artinya juga baru. Tapi kalau jadi datun itu untuk yang mu'annas, untuk yang keperempuan-perempuanan. Qadimun juga berubah menjadi qadimatun karena untuk mensifati darajatun. Contoh berikutnya, hadhihi sa'atu aliyin. Ini jam milik Ali. Hiya jamilatun jiddan. Ini jam milik Ali, dia indah sekali. Jiddan artinya sangat. Ya, jiddan artinya sangat. Hadza kabirun jiddan. Ini besar sekali. Ini sangat besar. Jiddan ditaruh sesudah khobar. Jadi kalau diartikan ini besar sekali atau ini sangat besar. Nah, di sini untuk kata sifatnya karena sa'atun ini mu'annats, maka kata sifatnya juga diubah menjadi mu'annats. Jamilun artinya indah. Jamilun artinya indah. Jamilatun artinya indah, tapi digunakan untuk perempuan, untuk kata benda yang mu'annats. Sehingga hadhihi sa'atu aliyin. Dia jamilatun jiddan. Ini jam milik Ali. Dia indah sekali. Jadi pakainya hiya jamilatun jiddan, bukan hiya jamilun jiddan. Jamilatun ini khabar untuk hiya, untuk dia. Jadi dia harus mu'annats. Jamilatun, bukan jamilun. Berikutnya, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidarun. Ini sendok dan ini panci. Mil'aqatun, sendok, dia bersifat mu'annats. Menggunakan kata tunjuk ini. Hadhihi. Qidrun. Nah, ini contoh ya, kata yang tidak menggunakan tak marbutah tapi bersifat mu'annats, berjenis kelamin mu'annats. Wa hadhihi qidrun. Jadi dia pakainya hadhihi bukan hadza. Ini panci. Al mil'aqatu fil qidri. Sendok tersebut ada di dalam panci tersebut. Contoh berikutnya. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapi betina milik sang petani. Ini sapi betina milik Pak Tani. Baqaratun, sapi betina.
Baqaratul fallahi, sapi betina milik petani. Fallahun petani. Dengan al jadi al-fallahu, tanwinnya hilang karena mudhof dan mudhof ilaih menjadi baqaratul fallahi. Jadi kasrah, al-fallahu menjadi al-fallahi. Karena baqaratun ini mu'annas, maka kata tunjuknya pakai hadhihi. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Anfun itu hidung. Anfun itu artinya hidung. Famun artinya mulut. Karena anfun ini muzakkar, maka kata tunjuknya juga pakai yang muzakkar. Hadza. Famun juga dia muzakkar, dia laki-laki. Jadi pakai kata ganti hadza. Kemudian ini. Udhunun itu mu'annas ya. Udhunun artinya telinga. Ainun artinya mata, mu'annas juga. Jadi hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Hadhihi, jadi di sini pakainya hadhihi bukan hadza. Yadun tangan, rijlun kaki. Ini juga mu'annas ya, perempuan. Jadi pakainya hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Seperti itu. Nah, kemudian ada latihan-latihan. Dan ini kosakata baru yang sudah kita pelajari dan akan dipelajari juga dalam latihan-latihan berikut ini. Mari kita hafalkan. Silakan diulang-ulang untuk bagian ini sampai hafal ya. Al-mikwatu setrika. Al-baqaratu sapi. Ad-darrajatu sepeda. Al-mil'aqatu sendok. Al-fallahu petani. Al-ummu ibu. Al-anfu hidung. Al-famu mulut. Al-qidru panci. Al-udhunu telinga. Al-ainu mata. Yadun tangan. Al-abu bapak. As-sallajatu kulkas. Asyayu teh. Al-maghribu barat. Al-qahwatu kopi. Ar-rijlu kaki. Sari'un cepat. An-nafidhatu jendela. Asyarqu timur. Latihan pertama. Iqra waktub. Baca dan tulis. Silakan jadi sebelum setiap nomor, silakan di pause, dibaca dan ditulis sendiri, kemudian kita cocokkan bersama-sama. Jadi di pause dulu, baca, tulis, kemudian resume lagi, kita cocokkan bersama-sama ya untuk setiap nomor. Nomor 1. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini masjid dan ini sekolah. Masjidun, masjid itu isim mudzakkar. Sehingga pakainya hadza. Wa hadhihi madrasatun. Madrasatun, sekolah. Ini isim muannats, jadi pakai kata gantinya hadhihi. Ini masjid dan ini sekolah. Nomor 2. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtu Abbasin. Siapa ini? Ini saudara perempuan Abbas. Abbasin dibacain karena mudhof ilaih. Jadi ini dibacanya ukhtu Abbasin. Nomor 3. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Nomor 4. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ini putra dari direktur dan ini putri dari Pak Guru. Nomor 5. Hadhihi ummu Yasirin. Ini ibu Yasir. Yasirin menjadi kasroh karena mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ummu Yasirin. Nomor 6. Aina qidrul lahmi? Hiya fis sallajati. Di mana panci daging? Dia di dalam kulkas. Qidrul lahmi fis sallajati. Nomor 7. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Ini pintu dan ini jendela. Demikian latihan pertama, silakan dikoreksi apakah ada yang tidak sesuai.
Latihan kedua. Ini jawab pertanyaan ini. Ma hadza wa ma hadhihi. Apa ini dan apa ini? Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Ma hadhihi? Hadhihi darwajatun. Ma hadhihi? Hadhihi yadun. Kemudian mata sama telinga itu mata itu feminin. Ma hadhihi? Hadhihi ainun. Ma hadza? Hadza famun. Ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Ma hadza? Ma hadhihi? Hadhihi qidrun. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ma hadhihi? Hadhihi thallajatun. Ma hadza? Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza najmun. Kita lanjut ke latihan berikutnya ya. Seperti biasa untuk setiap pertanyaan, untuk setiap soal silakan di pause dikerjakan, kemudian kita koreksi bersama-sama. Untuk latihan yang ketiga ini perintahnya iqra al-misala, bacalah contoh, wa kawin jumalan ala ghirarihi, dan susunlah kalimat yang sesuai atau ini berkebalikan gendernya ya. Contohnya nih nomor 1. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang dokter. Seorang pelajar. Muhammad adalah seorang siswa atau mahasiswa. Di sini Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang mahasiswi atau seorang siswi. Seorang pelajar perempuan. Jadi ini talibun karena pelajar jadi ditambah jadi karena untuk muannas ditambah jadi talibatun. Talibatun ada tak marbutoh di akhirnya. Nomor 2. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang ibu dokter. Nomor 3. Huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim. Hiya muslimatun. Dia adalah seorang muslimah. Seorang orang Islam perempuan. Nomor 4. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. An-nafidhatu mughlaqatun. Jendela itu tertutup. Nomor 5. Al-mandilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. Asyayu harun. Teh itu panas. Al-qahwatu harotun. Kopi itu panas.
Al masjidu ba'idun. Masjid itu, Pak, masjid itu jauh. Al madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. At-talibatu maridatun. Siswi itu sakit. Al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Asyamsu jamilatun. Matahari itu indah. Asyamsu, matahari. Ini termasuk isim yang mu'annats walaupun tidak ada tak marbutohnya. Nomor 11. Al-abu jalisun. Bapak sedang duduk. Al-ummu jalisatun. Ibu sedang duduk. Demikian latihan ketiga. Kita lanjut ke latihan keempat. Latihan keempat. Perbaiki sahih al-jumal al-atiyati. Sahih al-jumal al-atiyata. Perbaiki kalimat-kalimat berikut ini. Haqibatu man hadha. Seharusnya haqibatu man hadhihi. Karena haqibatun ini mu'annas, feminin. Jadi kata gantinya pakai hadhihi. Al-hurfatu maftuhun. Seharusnya al-hurfatu maftuhatun. Karena ini mu'annas. Hurfatun kamar mu'annas. Jadi harusnya pakai maftuhatun. Hadza sayyaratut tabibi. Seharusnya hadhihi sayyaratut tabibi. Karena sayyaratun ini mu'annats. Jadi harus pakai kata ganti yang mu'annats, hadhihi. Jadi artinya ini mobil milik dokter. Ini mobil milik dokter. Hadhihi sayyaratut tabib. Nomor 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Seharusnya hadza miftahus sayyarati. Karena miftahun kunci, miftahun itu mudzakkar. Jadi kata gantinya, kata tunjuknya, isim isyarahnya harus yang mudzakkar juga. Hadza. Nomor 5. Aina sayyaratu? Di mana mobil? Huwa fi syari'i. Dia di jalan. Seharusnya aina sayyaratu? Hiya fi syari'i. Karena sayyaratun mu'annats. Jadi di sini kata ganti dia harus pakai hiya, bukan huwa. Demikian nomor 4. Demikian latihan keempat. Berikutnya latihan kelima. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah serta tetapkan akhir-akhir dari tiap kata, akhir-akhir kata. Sama seperti tadi ya, tiap nomor silakan di pause kemudian kita koreksi bersama-sama. Nomor 1. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini karena li ya, Muhammadun berubah menjadi li Muhammadin. Hamidun juga jadi li Hamidin. Nomor 2. Liman hadhihi
hadhihi liyasirin. Nomor 3, alhamdulillahi. Nomor 4, lillahil masyriq wal maghribu. Demikian. Nah, kemudian ini ada kata-kata yang baru. Ini ada di sini artinya di buku panduan. Baik, demikianlah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Nabiqina Biha karya Dr. Abdur Rahim dari Madinah. Terima kasih sudah menyempatkan nonton baca bareng. Mohon maaf jika ada salah-salah. Mohon kalau ketemu salah, tolong dituliskan di kolom komentar di bawah ini supaya saya dan teman-teman yang lain mengetahuinya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang ingin mengerjakan menulis kemudian ingin dikoreksi, silakan bergabung ke channel Discord yang insya Allah akan saya tuliskan linknya di deskripsi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.